Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Farah Mulai Sembolan, Saya Muhammad Rahan Toro. Saya Muhammad Saiful Ali. Saya Najwa Fatasma Lucia Putri. Saya Ismi Nuraisa. Saya Nifaria Jadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang perusahaan-perusahaan. Urusan perusahaan dalam bahasa Belanda disebut dengan Handelszaak adalah yang berarti bisnis. Artinya secara umum yaitu segala semacam perusahaan, segala sesuatu yang berwujud benda, baik itu material atau non material yang termasuk dalam lingkungan perusahaan. Kemudian yaitu wujud urusan perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu benda tetap atau tidak bergerak, kemudian benda bergerak, dan terakhir itu bukan benda. Yang pertama, benda tetap itu dibagi menjadi 2, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Berwujud itu contohnya yaitu kapal, tanah, dan pesawat. Kemudian yang benda bergerak itu yang berwujud adalah peralatan kantor dan lain-lain. Kemudian yang tidak berwujud itu ada piutang, nama, merek, paten, dan lain-lain. Yang terakhir itu bukan benda, yaitu utang, langganan, relasi, dan rahasia perusahaan. Selanjutnya adalah harta kekayaan perusahaan. Apa itu harta kekayaan perusahaan? Harta kekayaan perusahaan atau aset perusahaan adalah segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Berikut adalah pengertian dan karakteristik dari harta kekayaan perusahaan ini. Yang pertama, karakteristik harta kekayaan perusahaan. Nilai ekonomi. Harta memiliki nilai ekonomi yang dapat berkembang seiring waktu. Nilai yang diperoleh aset dapat diambil di masa depan dengan cara menjual atau menyewakannya. Yang kedua, diperoleh dari transaksi. Aset diperoleh dari hasil transaksi dan dimiliki oleh perusahaan atau individu yang menguasainya. Yang ketiga, itu ada klasifikasi. Harta dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, harta lancar atau kita sebut current asset, dan harta tetap atau kita sebut sebagai fixed asset. Harta lancar mencakup aset yang diharapkan dapat diubah menjadi uang tunai atau dikonsumsi dalam waktu singkat. Sedangkan harta tetap melibatkan aset yang dimiliki dalam jangka waktu yang lebih lama. Fungsi dan tujuan harta kekayaan perusahaan. Yang pertama, pemantauan kekayaan. Harta direkam dan diacak untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kekayaan suatu entitas atau membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam memahami sejauh mana entitas tersebut memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Yang kedua, pengambilan keputusan. Informasi tentang harta digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bisnis itu, seperti mengevaluasi kinerja keuangan, merencanakan investasi, dan mengelola resiko. Yang ketiga, pemenuhan kewajiban keuangan. Harta membantu menilai kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban keuangannya, seperti membayar utang. Goodwill adalah salah satu unsur dari urusan perusahaan yang termasuk dalam kelompok benda bergerak tak bertubuh atau benda imaterial. Goodwill dapat dipindahtangankan bersama dengan urusan perusahaan dan menjelma dalam balance sebagai laba. Pada hakikatnya, goodwill menampakkan dirinya dalam balance sebagai laba atau keuntungan dan bukan dalam bentuk kerugian. Goodwill suatu perusahaan terjadi sebagai akibat dari yang pertama, adanya hubungan atau relatif baik. Yang kedua, manajemen baik. Yang ketiga, cara mengatur jalannya perusahaan yang sistematis dan efisien. Yang keempat, pemilihan tempat penjualan strategis. Yang kelima, pemasangan iklan yang tepat dan menarik para langganan. Yang keenam, pemilihan bahan dasar yang tepat, baik dan murah, hasil produksi baik. Yang ketujuh, memenuhi selera konsumen dan harga murah. Yang kedelapan, pelayanan perusahaan yang menarik pada pembeli sedemikian rupa sehingga perusahaan menarik laba banyak. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 menjelaskan pengertian dari dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan sendiri itu adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Selain membahas tentang definisi dokumen perusahaan, undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai jenis-jenis dokumen perusahaan. Juga membahas tentang apa saja jenis dokumen yang diakui oleh negara. Menurut pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori dokumen perusahaan adalah yang pertama, ada dokumen keuangan.
yang terdiri dari buku pembukuan, catatan, serta data pendukung administrasi keuangan lainnya yang berfungsi untuk menunjukkan adanya bukti hak dan kewajiban serta kegiatan usaha dari perusahaan yang dikelola suatu perusahaan. Yang kedua ada dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini merupakan dokumen yang tidak berhubungan dengan keuangan, tetapi memiliki fungsi atau kegunaan bagi kegiatan-kegiatan perusahaan yang lainnya. Selanjutnya adalah manfaat dokumen perusahaan. Manfaatnya yang pertama adalah menjamin kepastian hukum dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan berguna melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum. Di antaranya adalah untuk melindungi kekayaan intelektual, paten, merek dagang, aset perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua, ada untuk pengembalian keputusan atau misal dalam bidang penelitian dan pengembangan. Program, dokumen, atau aset perusahaan sangat mendukung pengambilan keputusan dalam membuat proyek baru yang lebih inovatif. Yang ketiga adalah untuk arsip dokumen sebagai memori perusahaan merupakan pusat ingatan perusahaan. Dokumen perusahaan menyediakan dukungan bagi kepentingan leadership dan merupakan bahan untuk mengembangkan produk. Yang keempat, untuk referensi sejarah. Dokumen perusahaan adalah merupakan rekaman perjalanan perusahaan, catatan sukses atau gagalnya suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada peraturan khusus mengenai pelaksanaan perusahaan dan dasar hukum urusan perusahaan. Peraturan mengenai pelaksanaan perusahaan dan dasar hukum urusan perusahaan di Indonesia sangatlah luas dan kompleks, mencakup berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri. Beberapa sumber hukum utama yang mengatur hal ini antara lain, yang pertama ada di pasal 6 KUHD yang mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan yang teratur dan rapi. Yang kedua ada di pasal 16 KUHD yang menetapkan bahwa persekutuan dengan firma adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan dan memakai nama firma. Yang ketiga ada di pasal 36 ayat 1 KUHD, nama perseroan terbatas pada pokoknya harus menunjukkan tujuan perusahaan. Yang keempat ada di pasal 178 ayat 3 KUH Perdata yang menetapkan bahwa surat bukti utang sepihak di bawah tangan yang dibuat oleh seorang debitur yang menjalankan perusahaan yang dianggap cukup bila debitur membubuhkan tanda tangannya saja. Yang kelima ada di pasal 581 RV paksaan badan dapat dikenakan pada orang-orang yang menjalankan perusahaan yang mendatangi surat sanggup, konnosemen, dan lain-lain. Yang keenam ada di pasal 92 bis KUHP, yaitu yang menyatakan bahwa pedagang adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Yang ketujuh ada di pasal 396 ayat 3 KUHP, yaitu yang mengancam pidana 1 tahun 4 bulan kepada si pilot yang kurang beres dalam menjalankan pembukuannya atau bangkrut biasa. Yang kedelapan yang terakhir yaitu ada di pasal 397 KUHP, yaitu yang mengancam pidana paling banyak 7 tahun bila seorang debitur sebelum atau pada waktu pilot telah menguntungkan krediturnya dengan menyelewengkan pembukuan atau bangkrut itu. Materi yang terakhir adalah pembukuan. Bicara mengenai perusahaan, terdapat peraturan khusus mengatur mengenai pelaksanaan perusahaan. Pada pasal 6 KUHD, diwajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan yang teratur dan rapi. Dari pembukuan ini, harus dapat diketahui semua hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan, termasuk harta kekayaan yang dipakai dalam perusahaan. Hal ini oleh pembentuk undang-undang dipandang perlu untuk melindungi kepentingan kreditor. Bisa dilihat dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Keuangan dan pembukuan merupakan elemen penting dalam manajemen usaha. Catatan keuangan mencakup berbagai dokumen seperti neraca tahunan, perhitungan laba, rugi tahunan, rekening, jumlah transaksi harian, serta dokumen lain yang memuat informasi tentang hak kewajiban dan aspek-aspek lain yang relevan dengan aktivitas bisnis perusahaan. Selain itu, bukti pembukuan juga melibatkan keluarga-keluarga yang menjadi dasar pencatatan yang mencerminkan perubahan dalam aset, utang, atau kekayaan perusahaan. Selanjutnya, fungsi pembukuan. Fungsi pembukuan yang pertama yaitu membantu meminimalkan risiko kehilangan produk aset maupun kekayaan perusahaan. Yang kedua, memudahkan pelacakan pembayaran, pendapatan, dan penjualan selama periode tertentu. Yang ketiga, mempermudah pencatatan dan pengelolaan setiap transaksi bisnis.
Yang keempat, memungkinkan perusahaan meringkas catatan pendapatan dan pengeluaran secara berkala. Yang kelima, membantu perusahaan mengetahui jumlah pengeluaran dan kewajiban lain yang harus dibayarkan. Yang keenam, memantau biaya operasional perusahaan secara efektif. Yang ketujuh, memperhitungkan keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan. Dan yang kedelapan adalah mendukung proses penilaian bisnis perusahaan secara menyeluruh. Dan materi yang terakhir adalah metode pembukuan. Metode masukan tunggal atau single entry itu adalah metode yang pertama. Metode ini melibatkan pencatatan satu masukan untuk setiap aktivitas keuangan perusahaan, sehingga lebih sederhana dan cocok untuk bisnis kecil. Dan metode yang kedua adalah metode pembukuan berpasangan atau double entry yang memerlukan pencatatan ganda pada setiap transaksi keuangan. Metode ini lebih kompleks tetapi memberikan hasil yang lebih akurat karena setiap transaksi dicatat di dua sisi, yaitu debit dan kredit yang saling berhubungan. Sekian dari obrol kami. Apabila ada yang salah kata mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.